Halo semuanya, di sini kita akan membahas bersama-sama tentang pengaruh iptek pada aspek politik. Bersama aku, Tiara. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita terlebih dahulu harus paham apa itu iptek. Iptek adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan iptek yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Menurut buku Serba-serbi Wawasan, kebangsaan dalam konteks demokrasi, kewarganegaraan, hingga integrasi sosial oleh Yuniar Mujiwati yang terdapat pada halaman 197. Kemajuan iptek memberikan pengaruh bagi kehidupan suatu bangsa, baik secara positif atau negatif. Sekarang, kita lanjut ke topik pertama yang akan kita bahas, yaitu dampak positif iptek bagi aspek politik. Menurut Yusnawan Lubis dan Muhammad Sodeli, dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2018 menuliskan sejumlah dampak positif iptek di bidang politik sebagai berikut. Poin pertama, adanya keterbukaan antar masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin kedua, munculnya pemerintah yang demokratis dan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Poin ketiga, adanya kebebasan akan meningkatkan kualitas dan kreativitas diri. Dan poin terakhir, meningkatnya partisipasi generasi muda untuk berpartisipasi aktif di bidang politik. Misalnya, bergabung di pihak partai atau organisasi politik lainnya. Selanjutnya, topik kedua yang akan kita bahas adalah dampak negatif iptek pada aspek politik. Berikut dampak negatif iptek pada aspek politik yang timbul di masyarakat menurut kumparan.com. Poin pertama, akan timbul dan munculnya masyarakat yang melakukan unjuk rasa yang semakin berani, seperti mengabaikan kepentingan bersama maupun umum. Poin kedua, muncul dan timbulnya suatu gelombang demokratisasi terhadap keinginan akan suatu kebebasan yang berlebihan dalam menjalankan demokrasi di masyarakat tersebut. Poin ketiga, membuat stabilitas politik nasional terganggu. Hal itu terjadi seiring dengan adanya tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka. Reaksi anarkis itu muncul karena kesalahpahaman masyarakat Indonesia mengenai nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Poin terakhir, terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu-isu hoak terkait pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, publik figur, hingga mudahnya informasi palsu merebak tak terkendali. Selanjutnya, topik terakhir yang akan kita bahas adalah peran media sosial terhadap politik zaman sekarang. Media sosial berperan penting dalam pengembangan melek politik masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Kehadiran media sosial atau internet pada zaman sekarang lebih banyak digunakan oleh masyarakat dan seharusnya bisa digunakan semaksimal mungkin. Namun, dengan munculnya berita-berita tidak sesuai fakta dan hal-hal yang berhubungan dengan unsur negatif lewat media sosial sangat mempengaruhi bagaimana pandangan politik masyarakat bisa menjadi tidak maksimal. Salah satu bukti peran media sosial terhadap politik zaman sekarang adalah banyaknya calon presiden 2024
yang aktif berkampanye atau sekedar berkomunikasi kepada masyarakat di media sosial. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pembahasan yang kurang sempurna. Sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.